Di tengah deru zaman, ada satu wajah yang dikenali oleh semua generasi. Topi bowler, tongkat bambu, kumis kecil, dan cara berjalannya yang aneh. Dia adalah Charlie Chaplin. Chaplin bukan sekedar pelawak, ia adalah penantang, seorang jenius yang menggunakan komedi untuk berbicara tentang kelaparan, tirani, dan kemanusiaan. Dan ironinya, laki-laki yang membuat dunia tertawa menyimpan kesedihan yang tak pernah selesai. Charlie Spencer Chaplin lahir di London tahun 1986. Ia lahir dari keluarga miskin dan tidak stabil. Ayahnya seorang pemabuk. Ibunya Hannah adalah penyanyi panggung yang kemudian sakit jiwa dan dikirim ke rumah sakit jiwa. Chaplin kecil tumbuh di panti asuhan, tidur di jalan, dan mengamen demi sesuap roti. Ia mengenal dunia dari titik paling bawah. Tapi justru dari kesengsaraan itu, lahirlah ketajaman yang observasi dan kemampuan meniru yang akan membuatnya dikenali dunia. Di usia 14, Chaplin mulai bermain di teater vaudeville. Bakat fisiknya mencuri perhatian. Tahun 1913, ia dikontrak oleh studio film Keystone di Amerika Serikat. Tak lama, karakter The Tramp lahir, sosok berpakaian lusuh tapi sopan, selalu tertindas, tapi tidak pernah kehilangan martabat. Trump bukan tokoh rekaan biasa, ia adalah gambaran dari jutaan manusia yang kalah dalam sistem. Dan dari situlah, lahir legenda Chaplin si badut jalanan, yang setiap geraknya bicara lebih dari kata-kata. Chaplin mendobrak industri film. Ia menulis, menyutradarai, dan membintangi semua filmnya. Di era film bisu, ia adalah raja. Film-film seperti The Kid tahun 1921, City Lights tahun 1931, dan Modern Times tahun 1936 bukan hanya sukses besar, tapi juga menjadi kritik sosial yang halus dan mengena. Seperti film City Lights, film tersebut menggabungkan cinta, kemiskinan, dan empati dalam satu frame bisu yang membuat air mata jatuh. Chaplin menjadi salah satu orang terkaya di Hollywood, tapi kekayaannya tak pernah mengubah misinya, yaitu untuk membuat film yang berarti. Tapi di balik layar, hidupnya tak selalu penuh tawa. Tuduhan berpaham kiri, hubungan gelap dengan wanita muda, dan kritiknya terhadap kapitalisme membuat Chaplin dimusuhi oleh Amerika. Saat ia merilis The Great Dictator tahun 1940, film yang secara langsung menyindir Hitler sehingga Chaplin dianggap berbahaya. Pemerintah Amerika tak tinggal diam. Di era McCarthyism, Chaplin dituduh sebagai komunis. Dan di tahun 1952, saat ia meninggalkan Amerika untuk perjalanan ke Eropa, visa masuknya pun dicabut. Chaplin tinggal di Swiss selama 2 dekade, jauh dari gemerlap Hollywood. Ia hidup tenang bersama istrinya dan anak-anaknya. Ia menulis naskah, membuat film kecil, dan menolak wawancara. Tahun 1972, setelah 2 dekade pengasingan, Amerika memanggilnya pulang. Kemudian ia diberi penghargaan seumur hidup. Di tengah tepuk tangan panjang, Chaplin berdiri di atas panggung Oscar dengan mata berkaca. Dan itulah pertama kalinya Amerika tertawa sambil merasa bersalah. Charlie Chaplin wafat pada Natal tahun 1977 di usia 88 tahun. Ia meninggal warisan lebih dari sekedar film. Ia meninggalkan gagasan bahwa tawa bisa menjadi senjata perlawanan, bahwa kemiskinan bukan bahan ejekan, dan bahwa seni adalah kemanusiaan itu sendiri. Tanpa tawa, hidup hanyalah musim dingin yang beku, ungkapnya. Dan hingga hari ini, topi, tongkat, dan langkah kecil Trump masih bergema bukan di bioskop, tapi di hati orang-orang yang pernah merasakan sedih dan memilih tertawa.